Ketiga, bukankah filsafat itu bidang kajian yang sulit? Filsafat sering digambarkan sebagai disiplin yang sulit. Banyak di antara mereka yang mencermati filsafat dari luar, mencoba-coba membaca buku filsafat, atau sekali ikut kajian filsafat, menyimpulkan bahwa filsafat termasuk kajian yang tidak mudah dipahami. Filsafat diasumsikan memerlukan kemampuan berpikir yang sangat tinggi, sehingga tidak setiap orang mampu menjangkaunya. Sebenarnya, apabila direnungi lebih dalam, setiap bidang ilmu apapun dalam bidang yang sulit bagi siapa pun yang tidak mendalaminya, termasuk matematika, fisika, geologi, komputer, sejarah, dan sebagainya. Bagi orang yang mendalaminya, pasti bidang-bidang tersebut tidak lagi mengerikan dan ditakuti. Hal yang sama berlaku untuk filsafat bagi orang yang sudah asik dengan kajian-kajian filsafat. Filsafat merupakan bidang yang menyenangkan, sementara itu bagi orang yang hanya mencicipi sedikit atau hanya menjadi penonton atau hanya menjadi komentator, filsafat akan terasa sulit dan jelimet. Meskipun demikian, harus pula diakui bahwasanya banyak filsuf yang sangat mahir dalam berpikir dan menghasilkan gagasan-gagasan besar, tetapi tidak mahir dalam bertutur atau menulis. Akibatnya gagasan-gagasan besar tersebut akhirnya disampaikan dalam tulisan atau melalui tuturan yang tidak mudah dipahami. Apalagi untuk konteks Indonesia, banyak buku filsafat yang hanya merupakan terjemahan dari bahasa asing sehingga maksud tulisan seringkali menjadi kabur. Pada akhirnya bagi audiensi yang tidak terlatih dengan isu-isu, istilah-istilah dan gaya berpikir filsafat tentu akan merasakan kesulitan. Jalan keluar atas kesulitan tersebut sebenarnya hanya satu, yaitu pembiasaan. Membiasakan diri untuk akrab dengan wacana-wacana kefilsafatan, membiasakan pikiran untuk berefleksi secara filosofis, membiasakan diri membaca buku-buku filsafat tanpa bosan. Akan lebih baik apabila dilanjutkan juga dengan membiasakan diri menulis apa yang dipahami dari teks-teks filsafat tersebut. Tresno Jalan Joko Kulino, rasa cinta akan lahir dari rasa dari pembiasaan. Keempat, jika filsafat disebut sebagai induk semua ilmu, berarti belajar filsafat saja cukup dan tidak perlu ilmu lain. Banyak pembelajar filsafat yang mungkin karena keterpesonanya terhadap filsafat menganggap filsafat sebagai jalan pencerahan satu-satunya. Filsafat dianggap sebagai solusi atas segala problem kemanusiaan yang mengungkap rahasia kemanusiaan sehingga detail paling kecil dan paling dalam, serta menjelaskan setiap aspek kehidupan manusia secara mendalam dan memuaskan. Sebenarnya, meskipun filsafat dinyatakan mengkaji segala sesuatu sampai aspek paling dalam, bukan berarti dalam filsafat dijelaskan segala sesuatu tanpa batasan-batasan disiplin yang jelas. Dalam posisinya sebagai penjelas konsep, penyusun argumen maupun kritikus, filsafat memang dapat masuk ke berbagai ranah atau disiplin keilmuan. Namun untuk memahami masing-masing disiplin, setiap orang tetap membutuhkan materi dari disiplin keilmuan yang berkaitan. Maka tidak bisa disimpulkan bahwasanya setelah belajar filsafat berarti tidak perlu lagi belajar disiplin keilmuan yang lain. Kenyataan tersebut memang berbeda dengan zaman dahulu. Pada era klasik dan pertengahan, saat orang belum mengenal spesialisasi ilmu, filsafat dipandang sebagai induk semua ilmu. Pandangan tersebut bukan omong kosong belaka, karena terbukti pada zaman dahulu orang yang mendapat gelar filsuf adalah mereka yang memang memiliki wawasan sangat luas. Bahasa Arabnya mutabahir fil alamin, ilmunya menyamudra. Pada zaman tersebut bukan hal luar biasa kalau mereka yang disebut filsuf sekaligus juga seorang astronom, dokter, teolog, mistikus, ahli fisika dan atau ahli matematika. Di sisi lain, dalam posisinya sebagai pengarah berpikir yang benar, sedalam dan seluas mungkin, filsafat juga memiliki keterbatasan. Sebagaimana disebutkan dalam pernyataan, akal manusia itu terbatas. Meskipun demikian, batas dari kemampuan akal tersebut bukan sesuatu yang baku atau mati. Batas berpikir tersebut akan semakin berkembang seiring temuan-temuan dan pemahaman-pemahaman baru dalam dinamika kehidupan manusia. Maka kunci dan ciri karakter filsuf pada hakikatnya bukan terletak dalam keluasan wawasannya, melainkan kemampuan dalam berpikir terbuka, jernih, kritis, analitis, dan kreatif. Yang kelima,
Adakah tips-tips praktis agar kita dapat belajar filsafat secara efektif? Belajar apapun sebenarnya memerlukan ketekunan, kesabaran, dan modal untuk membeli buku atau kuota misalnya. Akan lebih baik pula jika ada guru yang menjadi tempat bertanya dan meminta petunjuk. Meski demikian, saat engkau tertarik dengan filsafat tetapi merasa ngeri dengan luas dan kompleksnya tema serta isu yang diangkat di dalamnya, tips-tips berikut ini mungkin layak untuk dipertimbangkan, walaupun tetap saja karakter individu serta situasi historis setiap orang harus dipertimbangkan. Yang pertama, mulailah dari posisi kesadaran tidak tahu. Awalilah belajar filsafat sebenarnya juga saat belajar apapun dengan kesadaran bahwa pada hakikatnya kita tidak tahu. Kesadaran tidak tahu sangat berguna untuk memancing semangat dan usaha untuk menjadi tahu. Kesadaran tidak tahu akan membuat kita menyusun daftar pertanyaan tentang apa saja yang kita ingin tahu serta bagaimana cara untuk mencari tahu. Metode semacam ini pernah dilakukan dengan sangat intensif dan sukses oleh mbahnya para filsuf, yaitu Socrates. Socrates mengembangkan satu cara bertanya secara partisipatif, terbuka, dan bebas. Ketidaktahuan menjadi permulaan yang sangat berguna karena sebagai manusia kita seringkali terjebak dalam kemapanan atau kemandekan, stagnasi hidup, baik dalam aspek individual maupun sosial. Kemapanan tersebut biasanya diawali dengan seperangkat sistem atau struktur hidup individu maupun sosial yang diyakini sebagai yang benar atau pasti benar. Di sisi lain, dalam konteks tertentu, banyak orang merasa malu untuk mengakui bahwa ia tidak tahu atau mungkin keliru tentang sesuatu. Padahal, ia sendiri menyadari hal tersebut. Sebagai konsekuensinya, aktivitas pengembangan diri dan mencari kebenaran menjadi jauh dari jangkauan karena ia merasa sudah benar. Dalam hal ini, filsafat hakikatnya mendorong kita untuk melakukannya secara sadar, sekaligus mau mengevaluasi ulang. Selain itu, filsafat juga mendorong kita untuk mempertanyakan kebenaran-kebenaran yang sebelumnya kita yakini secara melutak. Pintu gerbang untuk memasuki ruang filosofis tersebut memang hanya satu, merasa, tidak, ataupun belum tahu. 2. Baca dan telaah secara runtut dan sabar. Belajar filsafat harus didukung dengan aktivitas membaca. Buku-buku filsafat tidak hanya sekedar dibaca sebagaimana novel-novel bestseller. Biasanya argumen-argumen dalam buku filsafat didasarkan pada berbagai pernyataan, premis yang disusun secara sambung menyambung sejak awal tulisan. Kalau kita tidak memahami premis-premis yang disusun sejak awal tulisan, akan susah untuk dapat memahami kesimpulan yang dimaksud oleh penulis. Aktivitas membaca buku-buku filsafat membutuhkan kesabaran dari awal sampai akhir. Narasi, eksposisi, dan argumentasi dalam buku-buku filsafat seringkali akan tetap terasa bertele-tele dan tidak to the point bagi mereka yang terbiasa membaca buku dengan genre yang berbeda. Namun, saat dengan telaten kita pahami kata demi kata, kalimat demi kalimat, paragraf demi paragraf, bahkan bila perlu sambil mencatat bagian-bagian tertentu yang dianggap penting sehingga sampai pada kesimpulan dan pemahaman tertentu. Pada saat itulah akan terjadi momen eureka, momen mengangguk-angguk atau menggeleng-gelengkan kepala karena meraih pemahaman baru. You can do it. Yang ketiga, carilah waktu dan situasi terbaik. Salah satu strategi belajar filsafat yang dilakukan oleh banyak orang sebagai tidak mudah adalah mencari momen ketika konsentrasi sedang penuh dan semangat sedang menggebu. Entah saat apa atau pukul berapa. Mengapa harus mencari momen terbaik? Ya karena kita sedang berhadapan dengan materi-materi menantang dalam kehidupan yang tidak akan terpegang hanya dengan disantuh sambil lalu. Kapan waktumu yang paling bersemangat dan produktif? Ambillah segelas kopi, sedikit camilan, dan buku filsafat. Tekunilah isu filosofis apapun yang paling menarik bagimu. Carilah isu, tokoh, tulisan, ataupun buku filsafat yang paling menarik, lalu mulailah berselancar di dunia filsafat. Untuk menemukannya, kita bisa mulai dengan cara meraba minat dan bakat, ketertarikan, ataupun bahkan kepentingan kita. Belajar filsafat tidak memiliki urutan baku. Mungkin pada awalnya kita hanya dituntut memahami metode berpikir dan kategori-kategorinya, misalnya logika, ontologi, epistemologi, dan sebagainya. Setelah itu, kita bisa menjelajah sesuai minat dan ketertarikan kita. Meskipun demikian, bagi yang ingin terstruktur dalam belajar, bisa saja menjelajahinya lewat kategori-kategori tersebut, dimulai dari ontologi ataupun metafisika, lalu epistemologi, kemudian etika, logika, dan estetika, dan seterusnya.
Cara mendalaminya pun ditata secara runtut, mulai dari karakter umum, lalu ciri khusus, kemudian isi dan kekayaan materi, isu-isu spesifik, tokoh-tokoh, aliran-aliran, atau dialektika gagasan di dalamnya. 5. Jangan segan membuka kamus filsafat. Salah satu aspek menarik dalam filsafat adalah kenyataan bahwa para filsuf seringkali memberikan definisi berbeda untuk kata-kata yang sama. Bahkan ada kata yang didefinisikan secara berbeda oleh filsuf yang berbeda. Jadi, tidak perlu kalau seandainya kita kesulitan memahami beragam istilah asing dipaparkan oleh para filsuf tersebut. Adanya kamus filsafat atau buku-buku yang memuat glosarium istilah-istilah filsafat kiranya akan sangat membantu. Yang keenam, akrabkan dirimu dengan gagasan-gagasan para filsuf sebelumnya. Syarat ini sebenarnya tidak mutlak dan harus dilakukan, namun akan sangat berguna bagi mereka yang sama sekali belum mengenal wacana-wacana kefilsafatan ataupun memerlukan penyegaran pemikiran sehingga tidak terjebak dalam gagasan dan kebenaran versi sendiri. Penjelajahan atas gagasan para filsuf sepanjang sejarah akan membawa kita untuk menganalisis historisitas setiap gagasan. Betapa setiap ide yang diutarakan oleh para filsuf tersebut pada hakikatnya adalah respon atas dinamika kehidupan dan realitas sejarah mereka masing-masing. Di sisi lain, kita juga akan menemukan pemahaman tentang bagaimana ide-ide besar membentuk dunia melalui cara berpikir manusia hingga hari ini. Dan yang keenam, bagaimana membaca secara efektif, mengingat teks filsafat tampak begitu susah dipahami. Caranya yang pertama yaitu wajibkan diri untuk membaca. Sebagian besar isu filsafat terekspresikan melalui tulisan, maka siapapun yang menegaskan niat belajar filsafat harus mewajibkan diri untuk membaca. Kesadaran membaca penting karena dari sanalah semua aktivitas bermula, baik untuk berpikir, berdiskusi, menulis maupun mengaplikasikan filsafat dalam kehidupan nyata. Tanpa kesungguhan untuk membaca, seorang hanya akan mengandalkan model berpikir kira-kira dalam semua aktivitas tersebut. Kesediaan membaca juga menjadi indikator kesungguhan kita dalam belajar dan berilmu. Orang bisa beralasan tidak bakat atau tidak mampu menulis, berdiskusi, ataupun menganalisis secara mendalam. Namun orang tidak bisa menjawab tidak bisa atas tuntutan membaca, kecuali kalau ia sendiri memang tidak ragu, malas, atau tidak ingin serius dalam belajar. 2. Perhatikan konteks. Untuk membantu pemahaman saat membaca, ada baiknya pembaca juga menengok konteks dari teks filsafat yang dibaca. 2. Perhatikan konteks. Untuk membantu pemahaman saat membaca, ada baiknya pembaca juga menengok konteks dari teks filsafat yang dibaca. Karya-karya filsafat sebagaimana semua karya tulis lain lahir dari satu latar historis tertentu. Oleh karena itu akan sangat membantu pemahaman apabila saat membaca teks kita juga paham siapa yang menulis teks tersebut, kapan dan di mana diterbitkan. Untuk pembaca semacam apa teks itu ditulis, apa tujuan teks tersebut, bagaimana situasi sosial, budaya politik saat teks tersebut ditulis, bagaimana masyarakat zaman itu merespon terbitnya teks tersebut, dan sejenisnya. Yang 3, jangan terburu-buru. Aktivitas membaca teks filsafat dengan senang, santai, tanpa terburu-buru kiranya akan lebih memudahkan dalam pemahaman dibandingkan membacanya secara tepat, terburu-buru dan ingin segera selesai. Tentu saja setiap orang sebenarnya memiliki tingkat pemahaman, cara belajar, dan kemampuan membaca yang berbeda. Meskipun demikian, menghadapi teks filsafat yang sering dianggap sulit dan elit diperlukan kesabaran dan pendalaman tahap demi tahap. Hal itu disebabkan tak jarang dalam teks filsafat terdapat jebakan-jebakan pemahaman seperti istilah-istilah yang harus dipahami secara khusus, argumen yang agak berlibat, asumsi yang aneh, solusi yang tidak terduga, dan sejenisnya. Ringkasnya, strategi membaca filsafat ini tidak bisa dilakukan dengan cara sekedar fast reading atau menggunakan gaya scanning ataupun skimming. Perlu juga kiranya semacam careful reading dan reflective reading, membaca secara hati-hati, tidak terburu-buru sambil merenungkan makna dan maksudnya. Yang keempat, tandai bagian-bagian tertentu. Satu buku atau teks filsafat biasanya berisi berbagai paparan argumentasi yang saling berkait kelindan. Oleh karena itu, sangat mungkin seseorang pembaca akan kehilangan fokus atau tidak menemukan ide utama yang ditawarkan. Di sisi lain, di luar alur berpikir utama, tak jarang teks filsafat mencuatkan satu frasa atau 1-2 kalimat yang penting dan menarik bagi pembacanya, bagi yang termasuk maupun tidak termasuk gagasan utama.
Disinilah diperlukan keteladanan untuk tidak segan memberi tanda atau memasang highlight khusus sehingga manfaat dari teks bisa diambil secara optimal untuk kepentingan pembacanya. Yang kelima, kenali gagasan utamanya. Setiap teks filsafat biasanya membawa misi ideal kebenaran yang diungkapkan dalam proposisi yang tersebar di sekujur teks. Kadang pengarangnya menyebut secara tegas apa gagasan utama yang diusung, namun tak jarang pembaca harus menyimpulkan sendiri apa yang diinginkan oleh pengarang. Memahami gagasan utama yang diusung pengarang dan memudahkan pembaca dalam mencerna seluruh bagian teks karena di sanalah pusaran argumentasi berawal dan berakhir. Gagasan utama tersebut bisa berupa bersifat positif, negatif, penerimaan, penolakan, atau usulan ideal tertentu. Yang keenam, pahami dan pertanyakan argumen yang diajukan. Gagasan utama yang diusung oleh seorang penulis filsafat biasanya didasari dan dikuatkan dengan berbagai argumen pendukung. Sejauh mana gagasan utama yang diusung tersebut dapat diterima bergantung pada sejauh mana argumen pendukungnya kuat. Apabila gagasan atau ide utama yang diusung oleh pengarang susah ataupun sudah dipahami, tugas selanjutnya adalah menguji argumen yang diajukan secara sangat umum. Ada dua jalan untuk melakukan ujian tersebut, yaitu yang pertama, ujilah apakah premis-premis yang diajukan benar. Ingatlah bahwa premis tidak selalu diungkapkan oleh si pengarang secara eksplisit. Dan kedua, ujilah apakah cara mengambil kesimpulan dari premis-premis tersebut valid. Kalau jawabannya dari salah satu atau dua ujian di atas adalah tidak, selanjutnya kita bisa mempertanyakan atau bahkan menolak gagasan utama yang diajukan. 7. Tengoklah teks lain yang satu tema. Setiap filsuf menulis sesuai konteks intelektual dan sejarahnya masing-masing. Oleh karena itu, memahami latar historis teks dan menengok teks-teks lain yang berhubungan atau membahas tema yang sama akan sangat membantu dalam memahami teks sekaligus meluaskan wawasan. Maka jangan segan membandingkan teks yang kita baca dengan teks-teks lain yang berada dalam lingkup tema yang sama. Ketujuh, bolehlah kita belajar filsafat dari internet saja. Bukankah sekarang banyak materi yang tinggal klik saja? Ya boleh-boleh saja dong sih. Selain teks-teks tertulis dalam buku-buku atau jurnal ilmiah, hari ini teks-teks filsafat banyak ditemui secara daring di internet. Bahkan dapat dikatakan bahwa hari ini referensi kefilsafatan paling banyak dan paling mudah ditemukan di internet. Tentu saja perkembangan teknologi informasi tidak perlu dihindari, tetapi seharusnya diambil manfaat sebesar-besarnya. Saat ini kita seolah memiliki perpustakaan sendiri berisi jutaan teks yang dapat kita akses dengan mudah, kapanpun dan dimanapun. Meskipun demikian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat mengakses internet dan menelaah teks-teks filsafat di dalamnya. Versi e-teks sifatnya mudah dimanipulasi dan rentan berubah, baik secara sengaja oleh pengunggahnya maupun secara tidak sengaja karena kesalahan teknis seperti terpotong, terhapus, terbalik, dan sebagainya. Oleh karena itu perlu kehati-hatian. Apabila memang diperlukan, jangan ragu melakukan cross-check dengan teks lain yang sama atau mendukungnya. Untuk naskah tertentu, versi e-teks biasanya muncul secara resmi di internet dalam tenggang waktu yang agak lama dibandingkan edisi cetaknya, kecuali versi bajakan atau unggahan ilegal. Hal tersebut secara umum bisa berpengaruh terhadap kemutakhiran data karena kita hanya dipertemukan dengan teks yang sudah terbit beberapa tahun atau beberapa bulan sebelumnya. Sementara itu, mungkin dalam versi cetak sudah ada edisi baru, edisi revisi, edisi kritis, atau buku-buku hasil kajian terbaru yang berbeda dengan versi yang kita baca di internet. Berdasarkan pengalaman pribadi saya, menikmati bacaan filsafat dalam bentuk buku atau cetak itu lebih enjoyable, lebih indah dan lebih mengesankan. Apabila lagi saat kita terkaget-kaget oleh ide-ide baru, orisinal dan unik, lalu kita bubuhkan tanda-tanda atau catatan-catatan di dalamnya sesuai keinginan kita. Kedelapan, saya lebih suka memperdalam pengetahuan filsafat melalui diskusi dan dialog. Adakah tips khusus untuk hal ini? Diskusi dan dialog dalam dunia filsafat sebenarnya merupakan metode paling dasar. Jika memungkinkan untuk dilakukan, metode diskusi dan dialog lebih menajamkan pikiran. Dalam sejarah, metode tersebut bahkan telah dilakukan sejak proyek filsafat pertama yang dicanangkan oleh Socrates. Meskipun demikian, diskusi dan dialog tanpa strategi dan kode etik yang baik bisa kontraproduktif karena hanya akan menambah personal dan musuh, tiwas kesel dan mangkal. Strategi pertama yang harus disiapkan untuk dapat mewujudkan diskusi ataupun dialektika yang relevan.
Yang pertama, siapkan dulu diri dengan informasi dan data yang sesuai. Dialog atau diskusi yang produktif hanya akan sukses apabila para peserta dengan serba sedikit, syukur-syukur bisa serba banyak membawa data dan informasi yang tepat. Saat setiap peserta diskusi membawa informasi dan data yang tepat, pertukaran ide bisa berjalan mulus dan produktif. Sebaliknya, kalau tidak ada seorang pun peserta yang siap dengan informasi dan data, diskusi dan dialog tidak akan membuahkan hasil yang penting. Kecuali obrolan ngalor ngidul yang seolah-olah penting, apalagi jika hanya satu atau dua orang yang menguasai materi. Dialog dan diskusi juga tidak akan berjalan, paling banter akan berlangsung ceramah atau tausiah, atau jangan-jangan malah hegemoni atau doktrinasi. Yang kedua, hargai orang lain. Semua peserta dialog dan diskusi tanpa terkecuali harus saling menghormati. Penghormatan yang dimaksud dapat ditunjukkan misalnya dengan mendengarkan lawan bicara secara seksama dan tidak memotongnya sampai habis. Saat kita sendiri berbicara, berusahalah untuk menggunakan kalimat sesingkat dan sesederhana mungkin sehingga mudah dipahami. Meskipun dalam hal tertentu ada perbedaan pandangan dan ketidaksetujuan. Ketidaksetujuan tersebut boleh kita ungkapkan secara santun tanpa caci maki dan menjatuhkan pribadi lawan diskusi. Pada akhirnya mungkin saja tidak ditemukan titik temu atau barangkali kesimpulan yang diambil berbeda dengan keinginan kita. Namun tetaplah menunjukkan sikap penghargaan dan penghormatan kepada lawan diskusi. Jangan takut terhadap pendapat yang berbeda. Perbedaan pendapat antar peserta dialog adalah sesuatu yang niscaya. Kalau sejak semula pandangan semua peserta diskusi sudah sama, tidak perlu dilakukan dialog dan diskusi. Oleh karena itu, ruang bersama dalam diskusi dan dialog harus secara tegas dan terbuka mengizinkan perbedaan pendapat. Kita harus menerima saat ada pandangan yang berbeda dan tidak segan mengutarakan pendapat saat merasa punya pandangan yang berbeda. Justru dari pandangan yang berbeda itulah nantinya akan lahir gagasan-gagasan baru yang orisinal sebagai solusi atas problem yang didiskusikan. Yang keempat, perhatikan keseimbangan dalam diskusi. Tidak ada dialog dan diskusi yang benar-benar seimbang di antara pesertanya karena selalu saja ada peserta yang pendiam dan ada pula peserta yang vokal. Meskipun demikian, ada perlunya menjaga agar tidak ada peserta yang mendominasi dalam penyampaian pandangan. Ataupun sebaliknya, ada peserta yang sama sekali terdiam tanpa menyampaikan apapun. Kita harus melihat situasi. Kalau merasa sudah terlalu banyak berbicara, berilah kesempatan kepada peserta lain untuk mengungkapkan pandangannya, sedangkan kita lebih banyak mendengarkan. Sebaliknya, kalau ternyata kita lebih banyak diam sepanjang diskusi, carilah kesempatan untuk turut berkontribusi mengutarakan gagasan. Walaupun begitu, tetap perhatikan bahwa yang penting adalah apa yang kita katakan, bukan fakta bahwa kita sudah berkata-kata. Dan yang kelima, bertanyalah. Kontribusi kita dalam diskusi tidak hanya dalam bentuk mengajukan, mempertahankan, atau menolak suatu gagasan. Namun kita juga bisa berkontribusi dengan cara bertanya. Dalam suatu diskusi seringkali muncul definisi yang kabur, makna yang tidak jelas, klaim yang tidak punya dasar, dan sebagainya. Disitulah saatnya kita mengangkat tangan untuk mengajukan pertanyaan. Di luar semua itu, harus diingat bahwa diskusi atau dialog filsafat adalah suatu aktivitas bersama yang dimaksudkan untuk menemukan kebenaran bersama, atau setidaknya ditujukan untuk berbagai ide. Diskusi atau dialog filsafat bukan perlombaan untuk mengalahkan orang lain atau pencitraan untuk memamerkan kedahsyatan pandangan-pandangan kita.